Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info, selamat datang di Formakes, kisahnya inspiratif, aksinya kolaboratif. Nah, kali ini bareng Corin, mahasiswa biasa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, tempatnya kita ngambil video kali ini, itu tuh ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, lantai 3 atau tepatnya di Studio Tarbiyah. Nah, Formakes ini hadir adalah sebagai wadah untuk suara teman-teman mahasiswa. Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar mahasiswa kita UINSUS Karya. Tapi first time atau episode perdana ini, Minko akan ngobrol bareng abang yang ada di sebelah Minko sekarang nih. Abang yang kira-kira penting atau sangat penting ya di Formakes ini? Orang biasa deh, komentar info juga. Oh, orang biasa seperti Minko, tapi sepertinya Minko curiga nih dengan abangnya. Kalau boleh tahu nih Bang, kenalan dulu kita sama Sobat Minko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andri, jurusan Hukum Tata Negara SESA, Fakultas Syariah dan Hukum. Semester 7. Semester 7 Bang. Oke. Minko baru semester 1 Bang. 2 tahun yang lalu tapi. Oke, nah jadi itu Sobat, kita lagi bareng Bang Muhammad Andri, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Tata Negara, Hukum Tata Negara, angkatan 21 ya berarti. Tapi karena ini bersama Formakipka, otomatis Minfo pengen tahu nih, abang di Formakipka sebagai apa? Alhamdulillah, Abang di Formatika yang akan menjadi ketua umum sebagai simbol aja sih sebenarnya. Oh, simbol yang selalu ada dalam setiap kegiatan dan harus memberikan kata sambutan dalam setiap kegiatan. Oke guys, jadi sekarang Minfo lagi ngobrol sama friends kita ya. Nah, kalau ngobrol sama friends ini nggak cuma kita bakal ngobrol seputar Formakip. Oke, nah Bang, jadi kan sebelumnya nih Minfo tahunya itu bukan Formakip, tapi Formasi. Jadi Formakip itu sekarang udah berubah. Bukan berubah, Oh, bukan. Terus, tapi transformasi nama aja menjadi Formatika. oke, transformasi nama atau gampangnya ganti nama gitu? Iya, ganti nama. Oke, ganti nama. Oke, sebelum kita bahas ganti namanya, mungkin kita bahas formadiksinya itu kenapa bisa ada dulu. Oke, kalau kita bicara formaliksi, yang jelasnya kita harus tahu dulu beasiswanya. Untuk formaliksi itu beasiswa bidik misi. Nah, ini ada pas zaman Pak SBY kemarin. Nah, itu lebih tepatnya di tahun 2010. Yang dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 45 pasal 12 yang menjelaskan bahwa peserta didik itu berhak diberikan beasiswa prestasi bagi keluarganya kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Oleh karena itu, beasiswa ini sini hadir di UINSUS Karyau, lebih tepatnya itu di tahun 2012. Ketika itu, ini sini merupakan suatu hal yang baru, beasiswa yang baru. Jadi ini merupakan untuk informasi mengenai pencairan, untuk pendaftaran atau tentang nominalnya berapa, macam-macam itu masih simpang siur. Jadi kirakan 70-an sampai 100 orang untuk penerima misi di kala itu mengajarkan atau berinisiatif membentuk yang namanya suatu forum, yaitu dinamakan sampai kemarin yaitu Forum Mahasiswa Bidik Misi. Oke, jadi formadiksi atau forum mahasiswa bidik misi ini ada untuk merangkum informasi-informasi di masanya itu agar tidak simpang siur ya? Ya, benar sekali. Oke, itu tuh formadiksi atau bidik misi, formadiksi ini forum mahasiswa bidik misi, beasiswanya itu bidik misi gitu ya. Nah, bidik misi ini ada sampai tahun 2019. Oke, terakhir di 2019, tahun 2019. Terus di 2020 masuk itu berganti namanya menjadi Kartu Indonesia Pintar. Oke, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Ya, Oke. Nah, makanya di 2020 itu udah jadi Cika ya. Kemudian mungkin kita klarifikasi dikit ya Bang, antara bidik misi yang sebelumnya itu dengan bidik misi Pemprov yang ada sekarang itu
Beda kan ya? Itu Beda beda kan? sekali. Beda sekali karena bidik misi yang kita bahas ini teman-teman itu adalah bidik misi dari pusat, pemerintah pusat atau Kementerian Agama. Nah kalau bidik misi Pemkot ini adalah bidik misi dari Provinsi Riau. Provinsi Riau ya bang. Oke beda ya teman-teman, klarifikasi dulu nih sebelum nanti karena banyak nih bang yang nanyain di Instagram ke Minfo, Minfo bidik misi Pemkot gimana Minfo gitu. Jadi Minfo bingung juga nih karena beda ranah kan ya. Ya, beda. Oke, dari situ sekarang kenapa nih bang diganti dari formasi menjadi formatika? Oke, kalau kita bicara kenapa sih nama forum kita kan yang kita ketahui di Indonesia sekarang ini tentang beasiswa bidik misi atau learning kan yaitu formadiksi kan. Ya. Soalnya orang terngiang-ngiang formadiksi, anak beasiswa, anak formadiksi. Nah, kenapa sih diganti menjadi formatika? Kami berlandasan karena kebijakan atau beasiswa yang kami terima sekarang ini. Beasiswa yang kami terima sekarang ini bukan lagi beasiswa bidik misi namanya, tapi beasiswa KIP kuliah atau Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu menjadi landasan kenapa kami mengubah namanya. Oke, jadi kayaknya karena diambang atau kamu kita sekarang ini semuanya udah menerima nikah, jadi alangkah baiknya kita beralih nama gitu ya. Iya sekali. Oke, nah kalau boleh tahu nih bang, peralihan nama ini kan baru-baru ini ya di Iya. 2024. 2024 itu kan kita ini forma diksi atau formatika sekarang ini kepengurusannya itu ada di tengah tahun. Berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kepengurusan. Dari forma diksi menjadi formatika ini itu tuh ada di masa abang atau masa sebelumnya, Pak? Untuk perubahan nama itu memang pure pertama kali itu pas di masa lalu. Oke, berarti pas abang udah menjabat atau terpilih lah katanya, baru kita mengalihkan nama. Iya, benar sekali. Oke, jadi kan, nah balik lagi nih bang, kalau masalah kepengurusan, setiap kepengurusan itu kan ada nama, apa ya namanya? Apa namanya? Kabinet. Iya kabinet, aduh Minfo. Maaf ya, Minfo mahasiswa biasa, jadi kurang hafal nih bahasa-bahasa organisator. Nah, kan tiap kepengurusan itu ada kabinetnya. Kalau sebelumnya nih, Minforin kalau nggak salah ingat, itu kabinet Serungkul Perjuangan. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, sekarang itu nama kabinetnya apa? Oke, mungkin kawan-kawan belum tahu nama kabinet sekarang ini yang diformasikan itu adalah nama kabinetnya itu Lantang Bertuah. Oke, Lantang Bertuah Melayu Bang, gitu. Pasti. Karena kita ada di tanah Melayu, jadi kita pakai yang lain-lain dikit lah gitu ya. Kalau boleh difilosofikan ya bang, karena kan setiap hal yang kita simbolkan itu pasti ada maknanya. Iya. Nah, lantang bertuah ini maknanya apa? Oke, kalau kita bicara apa sih lantang bertuah itu apa sih filosofinya? Seperti yang abang lihat di masa kemarin atau di masa kabinet Serungkul Perjuangan, orang-orang yang berjuang di dalam itu orang-orang yang berani menyampaikan aspirasinya, orang-orang yang berani menyampaikan apa sih hak-haknya atau ingin mendapatkan haknya. Oleh karena itu di kepengurusan sekarang abang membawa nama lantang bertuah karena lantang itu berarti orang yang berani bersuara dan berani berjuang, dan bertuah itu merupakan sebuah keberuntungan. Jadi ini untuk keberuntungan orang-orang yang berani berjuang. Oke, keberuntungan untuk orang-orang yang berani berjuang. Kalau Miko malah mikirnya bang, karena kita kan anak-anak kita nih, kita itu kan nggak semua orangnya. Dan kita kan terkategori orang-orang yang beruntung nih, dapat beasiswa dibiayai sama negara pendidikannya. Kita kan beruntung. Kemudian bertuah ya berarti. Kemudian kita yang mau berjuang untuk sesama kita dan masyarakat sekitarnya yang punya. Jadi lantang bertuah, lantang berani bersuara, kemudian bertuah beruntung, orang-orang beruntung yang berani bersuara. Berarti boleh dong bang didefinisikan seperti itu? Boleh ya, boleh. Oke, nah kita udah bahas tentang formadiksi, terus jadi formatika, kita bahas kabinet. Minfo pengen tahu nih bang tentang apa aja yang ada di kabinet sekarang, karena kan nama baru, nama forumnya juga berganti menjadi yang baru nih. Kemudian Minfo juga sekarang pakai baju baru nih. Kemudian juga nama kabinetnya baru. Apakah ada sesuatu yang baru dari kabinet yang di bawah sekarang? Oke,
tentunya kalau kita bicara hal-hal baru, tentu ketua umumnya baru juga. Aduh, iya lagi. Infonya kan juga ada. Oke, mungkin kalau kita bicara hal baru, ya banyak sih hal baru yang sekarang ini terlepas dari pergantian nama Formadiksi menjadi Formatika, tentunya kami di struktur itu ada namanya membuat sistem kementerian dan dinaungi oleh Menko. Oke, Jadi Menko yang kita buat di situ ada dua Menko. Jadi Menko internal dan Menko eksternal yang menaungi kementerian-kementerian di bawahnya. Oke, sebelum kita lanjut nih Bang, aku pengen tahu Menko ini apa? Oke, Menko ini lebih tepatnya kalau kita bicara tentang kepresidenan, yaitu lebih ke pembantu presiden. Oke. Tapi ini abang tidak memberikan sebagai pembantu. Asisten. Tidak juga ya, lebih kawan partner kerja, maksud saya. Lebih membantu perjuangan kita. Oke, Jadi, yang sama-sama berbeda. ketika nanti abang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, kan kita tidak tahu kondisi dan situasi kita ke depannya kan. Jadi bisa diamanahkan kepada Menko. Oke, Menko ini Menteri Koordinator ya? Koordinator. Oke. Nah, itu kan secara struktural nih Bang. Kalau secara kegiatan dan aktivitas atau hal-hal yang dikreasikan dengan baru dari teman-teman Formakip tahun ini itu apa? Oke, kalau kita bicara hal baru tentang apa sih kegiatan-kegiatan kita yang baru, nah ini yang sekarang kita lakukan ini merupakan hal baru juga. Hah? Serius? Formakip sesuatu yang baru kan? Iya, benar sekali. Oh, Soalnya langsung di bawah naungan dari Minforin. Oke, sebenarnya bukan di bawah naungan Minforin, tapi di bawah naungan Kominfo ya teman-teman. Minforin ini hanya sebagai seperti abang tadi sebagai simbol. Siap, oke. Yang jelasnya kalau untuk kegiatan seperti ini, abang berharap nanti untuk kedepannya tetap berlangsung. Jangan hanya nanti sampai putus di sini. Kalau bisa nanti kita undang lagi orang-orang yang hebat ke pimpinan kita. Kalau bisa rektor kita deh. Insya Allah deh bang, nggak bisa diiyain soalnya nggak berani mengiyakan ya. Kalau kita lihat sekarang ini, inilah hal-hal yang kita lakukan. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya di kementerian lainnya itu banyak. Kalau dibilang susah di sini, nanti panjang lagi kan. Nggak apa-apa bang, nanti Minfo ngobrol sama teman-teman dari kementerian yang lain aja. Oke, itu cocok tuh. Karena kita akan mencoba ada itu hadir mungkin nggak tiap minggu tapi akan sering hadir nggak melalui video mungkin melalui suara gitu ya. Oke, kemudian bang kalau kita ngebahas tadi udah pemaliksi udah kabinetnya udah pelantikannya nih kok merasa bersalah nih karena badan ketuanya masa nggak membahas ketuanya sih. Boleh dong sedikit detail nih bang karena Nipo penasaran juga kenapa bisa Bang Muhammad Andri nih yang hadir sebagai ketua umum baru dari Formatika. Oke, mungkin pertanyaan ini orang lain pun bertanya-tanya kok bisa Muhammad Andri jadi ketua umum Formatika. Yang jelasnya ini tidak lepas dari doa kedua orang tua, walaupun ayah dan ada kan. Atas izin ayah dan ibu ya. Bang. Tapi juga berkat dari support dan kepercayaan kawan-kawan. Jadi kalau tidak ada support dan diyakinkan kawan-kawan, mungkin Muhammad Andri tidak akan menjadi ketua umum Formatika. Dan juga ini kalau bisa kita bilang, kalau Bapak bilang itu amanah tidak akan salah pundak. Oh, Masya Allah. Berarti amanah ini memilih pundak yang tepat insya Allah ya Bang. Allah kita tuntaskan di satu jurusan. Oke. Nah Bang, kalau kita kan mau keluar aja ada tujuan. Nginforin aja kalau misalnya mau keluar dari klub itu pasti mikir nih mau kemana ya gitu. Nah gitu juga sebuah kepengurusan nih kayak pengurusan kita sekarang. Nico pengen tahu dong bang. Nico pengen tahu dong tujuan dari kepengurusan tahun ini. Oke. Kalau pengurusan tahun ini itu ada, tapi bang sedikit flashback belakang lah yang menjadi tujuan kita sama-sama, yaitu gimana Formatika atau Formadiksi yang kemarin ini dapat legalitas. Ini yang menjadi tujuan kita sebagai penerima dia yang berada di forum, ini yang menjadi tujuannya. Soalnya apa? Perjuangan mendapatkan legalitas ini bukan hanya di kabinet Belantang aja. Ini di kabinet seluruh perjuangan sudah melakukan dan di kabinet Gelora Toa Malam pun sudah dilakukan. Dan alhamdulillahnya kawan-kawan di kabinet Lantang Tua berhasil mendapatkan yang namanya SK dari pimpinan.
Oh, berarti sekarang Formatika ini udah ada SK, Bang? Ya, tentu sudah lah. Oke, jadi Sobat Vivo, Formatika itu udah ada SK. Udah legal di kampus berarti ya, Bang? Benar sekali. Nah, udah bukan organisasi ilegal lagi nih. Nah, kalau bicara soal legalitas nih ya, Bang, Minfo tuh sering dapat pertanyaan. Kenapa sih Formatik bisa ngadain kegiatan di kampus? Kenapa sih ini? Kenapa sih itu? Oke, kalau kenapa sih kenapa sebelum formatika yang dilegalitaskan kemarin udah banyak berkegiatan di kampus, Iya, mungkin itu banyak yang belum dipertanyakan kawan-kawan, soalnya kan kita kan belum mendapatkan SK. iya benar. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ini, apa sih feedback dari anak-anak formatika ini kepada khusus karya? Iya. Soalnya kalau bisa dibilang kawan-kawan dari penerima beasiswa ini banyak sekali menyumbang prestasi-prestasi baik dari akademik maupun non akademik. Itu yang jelasnya. Jadi mungkin dari pimpinan juga ini merupakan timbal balik sih sebenarnya. Nah, dari kita berkegiatan di kampus dikasih ruang di kampus untuk pinjam gedung dan apa segala macamnya difasilitasi lah. Oke, berarti karena ada feedback satu sama lain, baik kampus yang mengizinkan kita berkegiatan, dan kegiatan kita yang juga mendukung eh akademik dan kampus ya, Kak? Ya, termasuk juga membantu akreditas lah. Iya, baik akademik maupun non akademik gitu ya, Bang. Oke, keren, keren, keren. Luar biasa. Oke, Bang. Jadi kita sebenarnya udah banyak ngebahas dari tadi nih terkait mungkin Formadisi kenapa bisa ada, terus juga Formadisi kenapa ganti nama. Kita juga udah bahas kabinet tahun tua. Kita juga udah bahas kenapa Muhammad Andri yang naik. Nah, kalau misalnya Miko cocokologi nih ya, itu tuh Miko berkaca dari Gelora Tua Jemala. Kemudian juga Miko berkaca dari uh, Serupan Perjuangan. Itu tuh ketuanya tuh bermarga Muhammad semua, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Muhammad Afriandano, Ya, Bang Muhammad Sirajuddin, Bang Muhammad Wahyudi. Sekarang Bang Muhammad Andri. Nah, kira-kira Muhammad siapa lagi nih yang bakal naik tahun depan? Atau akankah berganti dengan nama Marga Hope 1 nantinya? Kita nantikan aja ya teman-teman 1 tahun ke depan. siap. Nah, mungkin itu sih Bang untuk saat ini. Karena kalau kita bahas lebih lanjut lagi banyak banget yang mau kita bahas. Terus, Tapi mungkin Minforin bakal ngebahas sama kementerian-kementerian yang lain dong. Nggak mungkin abang Iya, ngobrol iya. gitu. Mungkin kita sudahi saja dulu Bang. Nah, sebelum kita sudahi nih, Minfo pengen dengar closing statement dari Abang. Oke, lebih ke harapan sih. Dengan adanya penggantian nama atau transformasi nama dari forma diksi menjadi forma kika, ini dapat menjadi energi baru atau semangat baru untuk kami tentunya menebarkan hal-hal baik lagi dengan amalan Pak Mertua yang kami bawakan akan melahirkan inovasi-inovasi baru yang berdampak bagi terutamanya bagi pendidik hakim dan bagi masyarakat tentunya. Dan yang jelasnya saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan pengurus Formatika, yang hebat itu bukan orang yang kuat, tapi yang hebat itu orang yang bertahan sampai akhir. Oke, kata-kata hari ini adalah orang yang hebat itu bukan orang yang kuat, tapi mereka yang bertahan sampai Akhir. akhir. Oke. Nah, itu berlaku buat semuanya sih kayaknya ya, Bang. Benar sekali. Kalau kita bicara soal kuat, ya mohon maaf, Mipo badan kecil ini mana kuatnya, Bang. Benar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bertahan sampai akhir. Bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab yang udah kita ambil nih. Termasuk bagaimana kita memilih untuk berkuliah dan menyelesaikan perkuliahan kita ya, Bang. Benar sekali. Yang menjadi tujuan kita lah langsung untuk masuk ke dalam perkuliahan ini. Oke, siap. Nah, baik. Dan itulah Sobat Info, obrolan singkat yang tidak singkat bersama Flash kita. Dan nantikan obrolan-obrolan lainnya itu ada di Spotify, Forma Kipka Uin Suska. Nah, jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram Forma Kipka _Uin Suska. Dan juga YouTube channel, subscribe dan share video-videonya itu ada di Formatika UIN Suska. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Minforin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.